Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masih belajar pada tema 7, benda, hewan, dan tanaman di sekitarku. Subtema 3, tanaman di sekitarku pada pembelajaran yang keempat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Coba kalian simak materi berikut ini. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan tanaman hias yang kamu buat pada pertemuan sebelumnya? Seperti ini ya, kalian sudah membuatnya. Masih ingat bahannya dari apa? Yaitu dari kertas atau karton berwarna. Sekarang cobalah membuat bentuk tanaman lainnya bersama teman-temanmu di rumah. Kemudian susunlah tanaman-tanaman tersebut menjadi taman yang indah seperti contoh berikut ini. Anak-anak, nanti ketika membuat di rumah, kalian bisa memanfaatkan bahan-bahan seperti kardus atau kertas yang sudah tidak terpakai. Kemudian kalian nanti bisa membuat tanaman seperti gambar ini. Kalian bisa berkreasi sebagus mungkin. Kemudian bandingkan hasil karya yang kamu buat dengan hasil temanmu. Buatlah kalimat pujian untuk 5 orang temanmu. Misalnya, Bu Ririn beri contoh nomor 1, yaitu rumah yang dibuat Rara bagus sekali. Bagaimana perasaanmu setelah membuat karya tersebut? Mari kita mengenal tanaman lain dan cara geraknya. Coba anak-anak buka pada halaman 118. Ayo mencoba. Ini adalah gambar pohon kelapa. Pohonnya tinggi dan kuat. Pohon kelapa banyak ditemui di daerah pantai. Daunnya melambai-lambai jika tertiup angin. Gambar yang kedua, ini adalah gambar pohon bambu. Pohonnya tinggi dan gemulai. Pohon bambu biasanya tumbuh berkelompok. Batangnya bergoyang-goyang jika tertiup angin. Anak-anak, sambil mengenal nama tanaman, mari kita berlatih menirukan gerak tanaman sambil bermain. Di antaranya yaitu jika guru atau temanmu menyebutkan pohon kelapa, kamu harus berdiri sendirian. Berikut ini adalah gambarnya.
Seperti pohon kelapa ya, pohon kelapa itu berdiri sendiri. Selanjutnya, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon bambu, kamu harus berpegangan tangan bersama 4 temanmu. Anak-anak nanti bisa melakukannya di rumah dengan anggota keluarga atau dengan teman kalian. Jika guru atau temanmu menyebutkan angin sepoi-sepoi, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara perlahan. Seperti gambar berikut ini, yaitu menggerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan. Selanjutnya, jika guru atau temanmu menyebutkan angin badai, gerakkan badanmu ke kiri dan ke kanan secara cepat. Seperti gambar berikut ini. Yang terakhir, jika guru atau temanmu menyebutkan pohon roboh, kamu harus jongkok. Seperti gambar berikut ini. Selanjutnya, coba ikuti langkah-langkah berikut ini. Gerakan yang pertama yaitu 1. Pohon kelapa berdiri tegak. 2. Pohon kelapa tertiup angin sepoi-sepoi. 3. Pohon kelapa tertiup angin badai. 4. Pohon kelapa akhirnya roboh. Coba nanti anak-anak lakukan di rumah gerakan yang pertama seperti ini. Selanjutnya gerakan yang kedua yaitu 1. Pohon bambu berdiri tegak. 2. Pohon bambu tertiup angin sepoi-sepoi. 3. Pohon bambu tertiup angin badai. 4. 3 pohon bambu roboh. Yang kelima, semua pohon bambu roboh. Coba anak-anak lakukan gerakan yang pertama dan gerakan yang kedua. Nanti dilakukan di rumah dengan anggota keluarga atau teman kalian. Selanjutnya, ayo mengikuti gerakan sesuai cerita. Dengarkan ceritanya dan lakukan gerakan sesuai contoh yang sudah Bu Ririn berikan tadi, yaitu gerakan pohon kelapa dan gerakan pohon bambu. Siti pergi ke rumah nenek saat liburan. Rumah nenek Siti di daerah pantai. Di tepi pantai yang indah berdiri kokoh pohon kelapa. Daunnya bergoyang saat tertiup angin sepoi-sepoi. Di depan rumah nenek Siti tumbuh pohon bambu. Rumah nenek Siti menjadi rindang dan sejuk. Namun, saat pohon bambu terkena angin badai, sangat menakutkan. Angin yang sangat kencang membuat pohon bambu roboh. Tugas kalian yaitu cobalah membuat cerita sendiri, seperti contoh di atas tadi. Cerita yang menunjukkan gerakan tanaman. Lakukan gerakan sesuai cerita yang dibacakan. Nanti kalau membuat cerita, anak-anak bisa menuliskannya di buku tulis tema. Kegiatan yang terakhir bersama dengan orang tua, yaitu orang tua membantu siswa menunjukkan berbagai gerakan tumbuhan saat ditiup angin.
Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Terima kasih dan selalu semangat belajar. Jaga kesehatan, patuhi protokol. Ingat, kalau keluar rumah tetap menggunakan masker dan sering untuk mencuci tangan. Terima kasih. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.